Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi ajmain. Eh, Mengawali saya pengen absen karena ada 34 nih terdata sebenarnya. Pak Iwan Yakub ya. Kemudian Pak Imam Bukhari, hari ini beliau ada kakak iparnya yang wafat ya. Semoga Allah ampuni dosa-dosanya, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Pak Ermintias, barakallahu fiik. Pak Nur, kemana Pak Nur, Bu? Kurang sehat? Subuh keliling? Apa? Oh, ada siro, Masya Allah. Oh, gitu ya. Barakallah, alhamdulillah. Setiap awal bulan ya? Oke, kenapa? Kemudian Pak Hari, alhamdulillah. Pak Dedi udah berapa bulan nih berarti? Pak Dedi, bukan Bu Dedi. Udah lama juga ya? Oh iya, benar ya. 2024. Pak Jun, aina huwa Pak Jun? Kurang sehat. Pak Ihsan, Bu Ami. Bu Ami umroh sampai tanggal berapa katanya? 22? 2 mingguan ya. Udah berangkat berarti ya? Udah sampai ya? Udah seminggu ya. Bu Wina ya. Bu Titik, oh iya. Wah, kasihan dong. Koma. Bu Sri Mariatun, Bu Lasdi ya. Bu Sulis mana Bu Sulis? Ya Ibu ya. Bu Rina, kemudian masih biasa Bu Rina lagi repot mungkin. Bu Nurul Saheta, anaknya Ibu ya? Iya, udah lama nggak kelihatan berarti. Oh, sehat tapi beliau. Salam ya. Bu Satariani, ya. Kemudian Bu Suwarni, Ibu, Bu Nur, Pak Abdul Haris, yang tinggi itu kan? Udah 2 minggu ya? Kemarin ada ya? Ya. Pak Zakaria, wa Isa, wa Yahya, Masya Allah. Bu Yeti Haryati. Bu Yeti siapa ya? Apa? Oh, udah lama. Saya hapus dulu ya. Iya. Oh gitu. Oh, Nur Hayati. Ada lagunya itu. Nur Hayati. Sebentar ya. Bu Yeti. Ini biar saya juga akrab nih nama-namanya. Nah, di delete. Bu Sri Sumartini, Ibu ya. Bu Sunarsi? Ya, Bu Sunarsi. Saya ketukar nih Bu Sunarsi sama Bu Sulis. Sama-sama Su. Evi gimana Bu? Sehat? Ada di rumah? Ada. Salam ya. Long time not see. Bu Ani, Bu Kristia, Bu Enita, ya kan? Nurul Anissa ya? Oh iya, masih di kos di sana? Udah di sini? Masih ya? Sehat beliau? Noval sehat? Barakallah. Lama nggak jumpa Noval. Udah selesai Noval kuliah? Sekarang? Oh, ngelamar. Ngelamar kerja atau perempuan? Dua-duanya. Ya. Kemudian Pak Hasan, Pak Budi, Pak Yudi. Yang mana Pak Yudi ya? Yang tinggi, agak kurusan ya? Pak Mudi, ya Pak Mudi ini nggak ada nih. Biasanya. Sebentar. Kemudian Bu Ida nggak hadir ya. Pak Edi, ada yang belum saya sebut? Udah. Siapa?
Oh iya, emang mau rutin nih. Langsung wajahnya langsung gitu kan. Gak mau disandingin sama ibu-ibu kan ya. Iya. Ada Bu Nur Hayati ya. Beliau apa aktivitasnya? Oh ngajar. Oh Masya Allah, Barakallah. Oh di Ikro, Barakallah, Alhamdulillah. Bagus bacaannya. Baik ya. Udah, tapi tidak hadir. Ya. Dia ya. Bismillah, Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saha. Oh iya. Diam-diam aja. Saha eta namina. Bu? Wiwin. Wiwin apa? Wiwin the champion. Wah kan. Wiwin kan kita menang kan? Bu Wiwin. Winarti. Oh. Orang mana, Bu? Aslinya mana? Oh, aslinya Surabaya. Wong Surabaya. Sama kayak Pak itu dong. Pak Imam. Pak Imam Malang. Tadi kita di Surabaya. Oh, meninggalnya di Surabaya. Saya cip dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan. Baik. Jemaah Allah Subhanahu wa taala. Surah An-Naml. Ya. Jadi emang kalau ada nama-nama surat tuh biasanya nama suratnya itu menjadi sesuatu isu yang sentral di sana. Cuma yang harus kita pahami, kita harus selalu belajar apa di balik nama itu. Kenapa surat 25 namanya Al-Furqan? Maka kita lihat apa sih itu Furqan itu, nah kita belajar di dalamnya. Kenapa surah Kulhu dibacanya Al-Ikhlas? Karena dia tidak ada nama di dalamnya, tapi disebut Al-Ikhlas. Kenapa surat pertama disebutnya Al-Fatihah? Di dalamnya nggak ada kata-kata Fatihah, mulai dari basmalah sampai waladhdallin nggak ada, Fatihah tuh nggak ada. Tapi kenapa dia disebut? Berarti nama itu mencerminkan sebuah esensi. Esensi itu sebuah nilai yang ada di dalamnya. Dari situ aja ya, kalau kita ingin mengisi kehidupan kita ya 114 surat kita kaji ya di rumah selama 1 minggu. 1 itu 2 tahun. Karena setahun tuh 52 minggu kan. 114 berarti masih kurang 2 tahun lebih. Ya, kita baru tahu tuh sedikit demi sedikit. Misalnya surat An-Nas. Kenapa surat An-Nas? Oh iya. Ternyata Allah sangat memperhatikan tentang yang namanya manusia. Ya, Al-Falaq demi waktu subuh. Waktu subuh. Kenapa? Oh iya penting. Kenapa kita pada sering kesiangan subuh? Ya, padahal Allah udah bersumpah dengan waktu subuh. Bayangin tuh, itu banyak. Al-Ma'un, ya, Al-Ghoshiyah, ya, An-Nur. Kenapa disebut An-Nur? Oh, nah dari situ pilihan nama itu bukan berarti asal nyomot gitu kan. Ada yang di awal, Qaf, suratnya surat Qaf namanya. Sod, surat Sod namanya. Nun, surat bukan. Ini kejebak nih, kalau guru itu salah satu bikin soal guru itu ada namanya pengecoh. Pengecoh. Ya, saya kelas 10 bikin soalnya pilihan ganda. Open book. Boleh buka Quran, boleh ngecek di internet, Google silahkan saya bilang. Saya kasihnya soalnya pilihan ganda pula. Tapi jarang yang dapat 100. Karena soalnya itu high order thinking skill, HOTS. HOTS. Jadi berpikirnya itu nggak langsung dapat. Berapa, kapan, di mana, itu bisa langsung dapat. Tapi kalimatnya lebih banyak why.
Mengapa? Nah, itu mikir tuh. Ya. Misalnya contoh, mengapa ya surat yang ke-112 itu disebut Al-Ikhlas? Kenapa? Mikir kan? Nah, kemudian baru saya kasih jawaban, jawabannya hampir sama, mirip-mirip kayak pelajaran PMP dulu, tau nggak PMP? Ya kan? Moral Pancasila, ingat kan? Sekarang jadi PPKN ya atau PKN ya. Nah, dulu pernah jadi PSPB, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa, ada juga tuh ya. Tapi beda itu sejarah ya. Bukan PSBB itu kan pembatasan. Ya. Itu contoh. Nah, termasuk surat An-Naml. Dan ketika saya mencoba untuk melihat setiap ayat, setiap surat yang diawali dengan Fawatihus Suwar, dengan Qasin, Nun, Alif Lam Mim, maka dia selalu secara umum, karena saya pernah baca kitab tuh ada 2 surat yang tidak langsung berkaitan dengan kajian Qur'annya. Jadi setiap Fawatihus Suwar ini secara umum dilanjutkan dengan bagaimana Allah bercerita tentang Quran. Ya, jadi setiap Alif Lam Mim, Dzalikal kitabul la raiba fi, tentang Quran. Qaf wal Qur'anil Majid, Quran. Yasin. Ya. Hampir kebanyakan gitu, ya. Nah, dalam surat An-Naml ini sebelum kita bicara tentang kisah-kisah di belakangnya itu, maka Allah ingin menguatkan kepada kita tentang keimanan kita terhadap Quran. Keimanan kita terhadap Quran. Karena keyakinan ya tentang kebenaran Quran ya, balik ya, tentang kebenaran ini adalah poin yang pertama. Biasanya ada ini nih. Ya, astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana. Ini di luar ini nih, di luar skenario nih. Afwan. Saya nyari inian. Karena ininya nggak nyata. Udah gitu aja dulu, nggak apa. Masya Allah. Innalillahi. Kalau ada tisu bagi ya, Qur'annya kena. Baunya bau kopi. Maaf ya, tisu. Ininya udah kurang tuh. Adanya di dalam di itu. Nah. Ya. Maaf ya, mohon maaf Bu ya. Musibah. Ya. Unpredictable. Lumayan nih. Jangan buang. Bisa diisi. Ini ro'ait. Jazakumullah. Udah Bu. Ini maksudnya kurangnya nih. Kalau enggak nempel ya bisa dibuka ntar. Rasanya rasa kopi. Tuh kan. Si kacamata saya mana? Enggak, itu enggak ada isinya. Jangan jatuh. Itu di sejadahnya kali. Bawa.
Saya nggak tulisnya kecil, nggak kebaca. Saya minusnya 1,5. Karena biasa baca buku kecil jadinya kebiasaan. Pasca COVID agak lumayan juga nih. Ya, karena kalau habis online, pas selesai itu langsung, wow, kan? Nggak kebaca nanti. Ini karena Qurannya ini Quran tafsir ya. Itu ada tafsirnya. Kecil-kecil. Nggak kelihatan. Mohon maaf ya, jadi kerja bakti ntar tuh nyuci. Duh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ya. Jadi, apa sih yang harus pertama kali kita lakukan sebagai orang beriman ketika berinteraksi dengan Al-Quran? Maka tanamkan kebenaran tentang Quran. Ya. Karena kalau tanpa keyakinan itu, apapun yang dibicarakan Quran, susah kita dengarnya. Bisa jadi dengar dengan telinga, tapi tidak dicerna dengan otak, kemudian tidak sampai masuk ke dalam hati-hati kita, relung hati. Makanya banyak mereka yang bisa jadi baca Qur'annya lebih bagus dari kita, hafalan Qur'annya bisa jadi lebih banyak dari kita, tapi mengamalkan nilai-nilai Qur'annya bisa jadi jauh dari apa yang menjadi penguatan dari isi Al-Qur'an itu sendiri. Ya. Saya takjub ya ketika ngelihat para pejuang Palestina punya akhlak. Kenapa bisa kayak gitu? Karena kalau kita lihat di Quran, kita bedah aja pelan-pelan, itu kita dapatkan tuh bagaimana keagungan akhlak. Jadi ketegaran mereka, keberanian mereka, sikap heroik mereka, kepahlawanan mereka tidak menghilangkan sebenarnya kelembutan. Sejarah mencatat sekitar 27 kali Rasulullah SAW di zamannya itu terjadi peperangan. Tapi apakah tidak ada kelembutan? Justru kelembutan itu sangat dirasakan. Tidak dalam kondisi perang. Gitu. Kalau dalam kondisi perang, yang ada adalah ketegasan. Kalau dalam kondisi muamalah, maka yang ada adalah ya kelembutan. Bahkan kata Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi segenap alam. Orang yang yakin dengan Quran, maka interaksi dia terhadap orang tuanya itu beda. Karena dia kata-katanya itu nggak berani meninggi di hadapan orang tuanya. Karena Allah kan mengatakan, wa qul lahuma qaulan karima, berkatalah kepadanya dengan kata-kata yang penuh dengan hormat. Dia nggak mungkin matanya itu melotot kepada orang tuanya. Kenapa? Karena Al-Quran ngajarin. Wala tanharhuma, jangan bentak dia. Orang bentak biasanya itu matanya melotot. Nggak mungkin orang bentak, kamu nggak. Biasanya itu ekspresi wajah, gestur juga beda. Dan dikuatkan lagi pada apa? Pada contoh yang Rasulullah SAW ingatkan. Maka kalau orang dekat dengan Allah, dekat dengan Rasul, artinya menjadi sahibul Quran, sahabat-sahabat Al-Quran, maka akhlaknya itu akhlak Quran. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW dikatakan, kana khuluquhul Quran. Ya, akhlaknya dia, hunya itu Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran. Ya. Ya. Orang yang berakhlak Quran, dia akan menghindari sifat malas, mager. Ya. Kenapa? Karena Quran ngajarin bagaimana orang-orang yang beriman tuh walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang beriman tuh dalam surat Al-Mu'minun, orang-orang yang 'anil lagwi, dari perbuatan yang sia-sia. Sia-sia itu bi ghairi nafi', enggak punya manfaat. Mu'ridun, dia berpaling. Menghindarkan diri.
Jadi yang nggak bermanfaat ditinggalin. Itu akhlak Quran. Dalam surat An-Nur, bagaimana dia masuk ke rumah orang lain, dia salah, dia izin. Matanya dijaga, lisannya dijaga. Aktivitasnya terjaga, gitu. Itu perintah-perintah Quran. Ya, makanya kalau kita berinteraksi dengan Al-Quran, ya, poin pertama itu adalah tasdiqon. Tanamkan pembenaran kita terhadap Al-Quran. Dan kembali di dalam surah An-Naml ini Allah ingatkan Tosin. Tilka ayatul Qur'ani wa kitabim mubin. Hadihi ayatul Qur'an wa iya ayatul kitab al-aziz. Ayat Quran ini adalah ayat-ayat yang mulia. Yang jelas maknanya, dalilnya, atas berbagai ilmu, hukum, dan ketentuan syariat. Al-Quran huwal kitab. Jama'allahu lahu. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala menghimpun, ya, Al-Quran sebagai ayat keduanya hudan, petunjuk, dan juga kabar gembira untuk orang-orang yang beriman. Nah, dari mulai surat Al-Fatihah dan dari surat An-Nas. Nah, di sini ada dua yang Allah ingatkan tentang fungsi Al-Quran. Di ayat kedua. Yang pertama hudan, yaitu petunjuk. Jadi setelah dibaca, dipraktekin, bahasanya gitu, petunjuk. Ya. Hudan wa busyra. Ya. Tursyidu ila tariqil fauz fid dunya wal akhirah. Ya. Dalam tafsirnya itu yang namanya hudan itu adalah akan mengarahkan, membimbing ila tariqil fauz, kepada jalan kesuksesan fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Wa busyra bi husnis sawab, memberi kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dengan pahala yang baik. Terhadap siapa? Alladzina shaddaqu biha, orang yang membenarkannya. Dan orang-orang yang mengikuti petunjuknya. Ya. Jadi orang-orang yang mendapat hidayah itu Allah katakan busyra. Ya. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kabar gembira. Nah, hudan itu petunjuk terhadap apa? Thoriqil fauz, jalan kesuksesan dunia dan akhirat. Oke, saya sering mengingatkan buat diri saya dan kita semua. Jadi kalau kita ngaji, bukan cuma semata-mata, mohon maaf ya, lu soleh biar masuk surga, seakan-akan nanti kebaikannya kita dapetin. Ini benar, tapi tidak tepat. Ya, berarti bukan begitu. Berarti salah dong, bukan salah. Baru separuh. Karena orang yang berinteraksi dengan Al-Quran ini, akhlak ini selalu bicara tentang masalah dunia, masalah akhirah. Ini nggak bisa dipisahin. Karena Rasulullah SAW jadi contoh kita untuk kebaikan dunia dan akhirat. Dan kita sebagai seorang muslim selalu punya pendapat, keyakinan, ad-dunya mazra'atul akhirah. Itu kata Rasulullah seperti itu. Kalau kita buka apa? Di kitab Riyadhus Shalihin, ya, ad-dunya, ya, mazra'atul akhirah. Ya. Dunia, kok jadi mazra'atul gini? Mazra'atul akhirah. Mazra'ah itu ladangnya untuk akhirat.
Sehingga PR kita gimana setiap aktivitas kita di dunia itu punya dampak terhadap akhirat kita. Dalam semua aktivitas. Itulah kita harus memastikan setiap aktivitas kita punya nilai ibadah. Sehingga apa yang kita lakukan Allah harus ridho. Maksudnya Allah meridhoi apa yang kita lakukan. Bukan salah, pokoknya Allah harus ridho, saya berbuat salah, enggak. Ya, ibaratnya orang maling baca bismillah. Ya, mau curanmor, bismillahirrahmanirrahim gitu. Biar Allah ridho, bukan. Ya. Maka saya sering mengingatkan tuh ke anak ya, filosofi doa makan yang masyhur, walaupun ketika dicari dalilnya belum dapat ya. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Ya, jadi makan kita tuh jangan sampai nanti berimbas kepada neraka. Allahumma barik lana, ya Allah berkahilah bagi kami fima rozaqtana, apa yang kau berikan kepada kami, wa qina adzabannar, jaga kami dari api neraka. Karena tidak sedikit orang gara-gara yang dimakan itu sampai dia urusannya itu dengan neraka, naudzubillah. Ya. Secara esensi kalimat itu nggak ada salahnya secara esensi, secara isinya. Untuk apa? Menguatkan bahwa masalah dunia ada hubungannya dengan akhirat. Ya. Kenapa kok sampai di akhirat? Bisa jadi ada barang yang dimakan tapi nggak halal. Kan kata Rasulullah, kalau seorang makan satu suap makanan yang haram, 40 hari doanya nggak diijabah. Bayangin, dia habis makan satu suap ya, singkong temennya, ya kan? Lagi makan singkong enak-enak, kamar mandi dulu gitu kan. Langsung temennya membantah aja, singkong, gitu kan. Dia keluar, pas lewat, singkong. Walaupun baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, gitu kan. Kan belum jelas tuh punya siapa, gitu kan. Yang dari kamar mandi keluar, ya kan. Kopinya masih ada, singkong gua mana, gitu kan. Ini cerita ringannya lah, gitu kan. Pas singkongnya yang disisain yang enaknya lagi, gitu kan. Tar dulu gitu. Wih, sampai dia kesel banget nyari bolak-balik gak ketemu gitu kan. Ya, udah. Dalam hatinya nggak ridho. Hati-hati nih yang makan cuma satu singkong. Bukan masalah harganya, bukan. Tapi masalah kiridoan orang. Hati-hati. Ya. Ini kalau kita sebagai muslim, gimana kita mau korupsi? Kalau itu melekat. Ustadz itu kan yang korupsi. Quran diginiin, ya berjanji, ya kan? Itu formalnya, isinya tahu apa enggak? Orang bisa jadi yang begini dengan Quran suruh baca belum tentu bisa Quran. Atau ditanya, udah berapa lama nggak baca Quran? Bisa jadi. Karena hampir sekarang tuh kebanyakan formalitas. Saya pernah berandai kalau boleh berandai. Kalau berandai yang dulu tuh nggak boleh. Kenapa? Karena qad kholat, udah selesai. La taqul lau anni fa'atu lakana kadza wa kadza. Kalau coba dulu aku melakukan gini, nah itu penyesalannya begitu tuh nggak boleh kata Rasulullah. Tapi berandai buat masa depan itu bagian dari mimpi, cita-cita. Saya berandai itu ketika mereka yang ini dengan Quran, itu bukan cuma begini. Ayat-ayat beberapa yang berkaitan dengan masalah tanggung jawab itu dibacain dengan terjemahnya. Wih, indah. Ya, sebagai seorang muslim, nah, Departemen Agama misalnya kan, yang bacain gitu kan, ada ustadznya. Kami akan bacakan beberapa ayat Al-Quran sebagai panduan Anda. Ya. Baca tuh. Ya, tentang bagaimana tidak boleh mencuri. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Laki-laki pencuri, perempuan pencuri, faqta'u aydiyahuma, maka potonglah kedua tangannya. Anda siap?
Wah, mulai itu kan. Itu ayat Quran, ya. Tapi syarat dan ketentuan berlaku, betul. Tapi ujungnya nanti harus baca lagi. Al yauma nakhtimu ala afwahihim. Kalian akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Saat mulut kalian ditutup, tangan akan bersaksi tangan berbicara, wa tukallimuna aydihim wa tasadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ingat, hari ini kalian bisa menghindar, nanti di akhirat semuanya tercatat. Siap? Gitu kan surat Yasin. Waduh. Kok kayak gitu mulai tuh ya. Dan kalau bisa diperbaharui setiap tahun. Diingatkan lagi, diingatkan lagi. Paling tidak dari 100 orang ada satu aja yang terjaga, itu udah baik banget 1%. Sekarang hampir setiap lini korupsinya itu naudzubillah. Hampir setiap tempat. Ya. Dengan berbagai nama. Nama tuh ada gratifikasi, nama dengan berbagai. Dengan berbagai. Ya. Makanya ngeri. Walaupun yang statusnya itu melayani gitu kan. Ada spanduknya melayani, di bawahnya saya mau nanya Pak, proses ini mau dibantu? Gitu. Oh baik banget. Mau Pak, 700.000 Pak. Gitu. Mau dibantu 700.000. Kalau biasa segini Pak. Oh, saya biasa aja biasa, kan? Tes nggak lulus. Kali, 2 kali. Kata yang pada kumpul tuh, jangankan kita, gitu kan, atletnya aja tuh disuruh nggak bakal bisa itu. Muter-muter sampai 8 kayak gitu kan, masuk kecil gitu. Perasaan belum pernah ada yang lulus satu pun. Saya sengaja tuh ngikutin alur. Saya lihat, nggak ada yang lulus. Itu yang tulisannya melayani. Coba aja, baru datang aja juga. Orang kita tutup mata, kenapa? Karena terlalu, ya kata Rasulullah SAW, fasatakunu badiru bil am fasatakunu fitnatun kakito'il lailil muslim. Fitnah, musibah, maksiatan itu merata di mana-mana. Kakito'il lailil muslim seperti malam yang gelap gulita tuh. Rata. Wah, ngeri ini. Dari atas sampai bawah. Hampir semua tuh. Ngeri. Karena budaya ikhlas tuh susah. Kalau Quran ngajarin nggak kayak gitu. Ya kan? Kalau kita berinteraksi, ada gaji silahkan. Di luar itu. Ini hayalan saya pernah kayak gitu. Ya. Saya dulu pernah PBDB itu, kan di Depok tuh PBDB penerimaan peserta didik baru SMA tuh banyak nitip gitu. Ya Allah, saya bilang, ngeri ya, karena sekolah SMA walaupun saya swasta sih nggak ada masalah gitu kan. Tapi saya menghadapi teman-teman saya tuh, Allah Ustaz, ya, berat gini-gini keluhan-keluhan gitu. Saya tulis aja tuh ya, di WhatsApp sebenarnya, cuma saya pakai ketik dulu kan, setelah itu pindahin ke WhatsApp. Ya, judulnya tentang penerimaan siswa baru. Ya. Andai boleh berkhayal, itu tulisan saya tulis tuh. Ya, saya buat seperti saya mengandaikan. Kalimat saya waktu itu nih secara umum begini tulisannya. Sabar. Ya. Nanti ada kisahnya. Nah kemudian saya tulis tuh Muspida Kota Depok bersepakat untuk penerimaan siswa baru secara jujur. Maka wali kota memanggil, wah gitu, semua jajarannya untuk berkomitmen, ya kan? Ada dari Polres, ya kan? Ada Babinsa, sampai kejaksaan, semuanya diajak bersama bagaimana biar PBDB ini menjadi setiap wah semua tuh ada berapa? Ada sekitar 7 poin tuh saya tulis. Ya, bawahnya andai boleh berkhayal, gitu kan? Saya kirim aja ke wali kota. Wali kota kan kawan saya. Kirim ke anggota dewan, kirimin. Wali kota jawabnya, loh emang begini? Saya bilang ini harapan saya. Saya bilang. Tapi wallahu alam qadarullah, itu dari 7 poin yang saya tulis itu sekitar 5 itu dilakukan. Mungkin bukan saya ya, tapi sesuai dengan dalam hati
Loh, kok nih periode sekarang hampir sama nih gitu kan. Dia bilang alhamdulillah ya. Jadi malah yudraku kulluhu la yutraku kalau nggak bisa semuanya jangan tinggalin semua, bisa satu 2 poin aja udah cakep banget gitu kan. Karena poin yang terakhir berat. Saya bilang poin-poinnya kedua terakhir tuh silahkan nanti dari pejabat untuk datang ke SMA-SMA negeri 2 bulan atau 3 bulan setelah penerimaan siswa baru. Cek langsung di lapangan jumlah siswa yang awal diterima dengan jumlah siswa existing sama apa enggak. Kalau beda berarti ada bangku-bangku siluman. Karena kita tahu ngerti ya. Yang kedua adalah lihat nanti di kelas 11 apakah ada siswa yang pindahan, karena pindahan itu biasanya adalah yang setahun itu nitip di sekolah swasta gitu. Nanti kelas 11-nya baru dia pindah gitu, Pak. Kalau kita tahu A sampai Z kita ngerti. Andai boleh berkhayal. Bisa. Bukan enggak. Unik. Kenapa? Karena tadi ya, Quran itu tidak menjadi akhlak. Pelakunya walaupun ada yang bukan Islam, tapi kebanyakan adalah orang-orang Muslim. Ya wallahu alam ada bercanda atau enggak. Ada seseorang yang saya kenal ustadz. Dia kepala sekolah juga. Saya waktu awal jadi kepala sekolah, saya nggak ngerti gimana dana bos buat SMA itu dipertanggungjawabkan. Caranya, ya. Insya Allah prosedur semua jalan. Cuma saya bilang, kok saya repot banget. Saya konsul nih ngobrol, kan dia ustadz biasa ceramah di kepala sekolah juga. Ustadz, saya bingung nih. Gimana nih caranya dana bos nih? Ya, dananya baru keluar bulan April langsung LPJ. Sementara dari Januari gitu kan, istilahnya kayak gitu. Kalau saya sih gampang, saya suruh aja bendahara. Pokoknya 10% buat saya, selebihnya dia bertanggung jawab. Gitu. Saya bilang nih bener apa enggak nih orang. Kaget juga. Cuma kalimat, kalaupun itu enggak bener, cuman kalimatnya itu astagfirullahaladzim ya. Seakan-akan dirinya itu bagian dari skenario itu gitu. Cuma astagfirullahaladzim, saya kaget. Kok bisa kayak gitu? Ya, pokoknya silakan bendahara ngatur nanti. Pokoknya saya dapat 10%. Oh, enak juga ya. Saya tuh hampir dapat 1 miliar. Kalau saya tuh ngurusin dana tuh, dana bantuan tuh sekitar 1,3 atau 1,4 miliar. Berarti kalau 10% berapa itu? Ya. Enak nggak kira-kira? Ya kan cuma duduk doang, atur ya, 10%. Gitu. Ini contoh. Kalau pelakunya seorang muslim, dia dekat dengan Quran, Masya Allah. Karena biasanya di situ ada apa? Ada pertanggungjawaban yang berbeda dengan realisasi. Betul nggak? Iya. Ada kwitansi kosong. Makanya di beberapa toko-toko itu, toko-toko, ya kadang-kadang saya pernah tuh lagi beli belanja ATK, alat tulis kantor, ya tokonya bagus memang, ya termasuk tenar juga gitu kan, banyak orang ngantri, ya ada orang tuh pelan-pelan deketin sama kasirnya, bagi kwitansi kosong dong, gitu, dikasih, tapi udah ada stempelnya, itu kan ngasih buat LPJ kosong, dan bukan pekerjaan yang mudah ya. Ya, kemarin viral juga tuh ustadz yang dikasih uang segempok tuh buat menggagalkan salah satu capres. Ya, itu bukan sesuatu yang luar biasa, itu seakan-akan mohon maaf di balik layar tuh banyak yang begitu. Ya, saya pernah ada petugas di sekolah ya, lagi kita ngurusin dana bos, kita lagi proses-proses terhadap vendor, atau yang nih Ustadz ditawarin sama vendor. Ya, waktu itu sekitar dana sekitar 100 jutaan. Di bawah 100 juta. Ya, 80 atau berapa saya lupa. Malam-malam tuh, Ustadz, ini kan kita harus LPJ nih segera nih. Ini ada vendor yang nani. Caranya gimana? LPJ ini udah kita kasih aja. Nah, uangnya juga nggak perlu dari kita yang beli. Silahkan uangnya mau buat apa. Yang penting LP-nya kita kasih. Tapi markup-nya 30%.
Enak gak, Bu? Taruhlah biar gampang hitung 100 juta. Ya. Kita dapat LPG itu 100 juta. Itu pajak, faktur semua pokoknya udah clear lah, udah siap dipertanggungjawabkan. Bahkan dia plat merah. Plat merah itu artinya terdaftar di pemerintah. Nggak ada masalah dengan LPG. Cuma barangnya tidak dibelikan nantinya. Diserahkan ke sekolah. Silahkan Bapak uangnya nih yang 70 juta gunakan aja buat apa silahkan. Mau dibeliin silahkan, enggak juga nggak apa gitu kan. Bahasanya kan gitu. Atau kalau pengen saya belikan ya, tapi barangnya nggak sekarang, nanti. Yo, karena nggak siap kita. Tapi kita siap LPG. Dengan penawaran gitu kira-kira bisa goyang nggak? Kita nggak ngapa-ngapain. Iya, cuman ngasih 30 juta transfer ke dia, kita dapat kwitansi seharga 100 juta. Enak nggak tuh? Wih, kalau kita nggak punya kekuatan akhlak Quran, gitu kan? Ya, iman itu kan salah satunya berbingkai akhlak Quran. Itu mengajarkan keimanan, maka itu berat. Ya. Maka aturan-aturan ini tanamkan dalam diri kita tuh keimanan. Ya. Jadi Quran itu hudan, petunjuk. Makanya kita ada bacanya, kita ada tadaburi sedikit demi sedikit. Ya. Maka pertanggungjawaban kehidupan kita kalau kita lihat dalam Quran, innas sam'a pendengaran, wal absar penglihatan, ya, akal pikiran kita, hati, itu semuanya ada pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu. Siapa orang-orang yang akan menjadikan petunjuk dan busyra, hudau wa busyra lil mu'minin. Dia akan menjadi petunjuk dan kabar gembira terhadap orang yang beriman, meyakini. Ya. Kalau dia nggak yakin dengan kebenaran Quran, sama-sama baca Qurannya, sama-sama tahu isinya, tapi bisa jadi dia tidak menjalankannya. Karena apa? Bukan dasarnya iman. Tapi orang dengan dasar iman, ilmunya sedikit bisa diamalkan. Nah, saya sedang menyemarakan, pekan lalu kita bahas, bukan menyeramakan, menggaungkan kembali Quran mengajarkan kita berukhuwah, ya, sesama Muslim, ya. Karena Quran tuh ngajarin kalau kita ambil itu ukhuwah tuh ada ukhuwah basyariah. Ukhuwah basyariah itu adalah ikatan saudara sesama manusia, sama-sama anak cucu Adam. Nah di Palestina bukan cuma masalah agama, tapi masalah basyariah juga kita diminta. Jadi tanpa beragama Islam pun, kalau kita sebagai sosok manusia, pasti kita punya empati. Paling tidak ada rasa sedih melihat korban. Apalagi korban perang. Ini baru kemarin, ya kan, gencatan senjata itu selesai, itu korbannya itu banyak. Ya. Saya ngelihat, saya ikut ada 3 telegram yang bicara tentang Palestina, ya online ya. Di Telegram, kalau di WhatsApp, di Facebook biasanya itu banyak di delete. Di Telegram itu informasi yang darahnya yang ngeri. Ya. Karena sekali ngebom itu satu flat bruk itu di dalamnya keluarga. Yang kemarin aja itu masih banyak yang belum terangkat. Ya. Jadi pasca penyerangan kemarin itu ada sekitar 300 mayat itu yang baru ditemukan. Itu belum selesai, terjadi lagi. Ya, saya bilang, Masya. Coba kalau kita sebagai ukhuwah basyariah harus ada tuh dalam hati kita, ya Allah kasihan. Yang kedua ada ukhuwah nasabiyah. Nasab itu artinya keturunan. Maka ayat-ayat bicara tentang masalah warisan itu nasab keturunan. Ya, walahu akhun au ukhtun, dia punya saudara laki-laki, punya saudara perempuan, itu keturunan. Ya. Ada menjadi ikhwan, ukhuwah karena apa? Karena perbuatannya. Allah satukan dia menjadi saudara. Siapa? Innal mubazirina kanu ikhwanas syayatin. Ada saudaranya setan. Siapa? Orang yang berlaku mubazir.
Ya. Jadi hati-hati nih yang berlaku tabzir, dia berukhuwah dengan syaitan, bersaudara. Itu suratnya surat Al-Isra, udah kita bahas. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Ya. Ada karena kebangsaan. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kami jadikan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Suku bangsa. Ya. Bahkan kaum Hud wa ila adin akhahum huda. Nabi Hud Allah utus untuk kaum Ad. Wa ila adin akhahum huda. Ya. Akhahum disebut saudaranya. Itu karena satu umat, satu bangsa. Tapi yang paling tinggi adalah ukhuwah imaniyah. Dengan kalimat innamal mu'minuna ikhwah, setiap beriman adalah saudara. Akhun. Ya, bahkan dalam hadis, tabassumuka, senyummu, fi wajhi akhika, di wajah saudaramu, sodakoh, dia sedekah. Akhika, saudaramu. Itu bukan saudara kandung. Saudara kita seiman, senyum kita jadi sodakoh. Banyak kita gara-gara cara sholatnya agak beda dikit, senyum pun enggak. Enggak senyum. Jangankan salam, senyum aja enggak. Ya. Kayak orang lain, naudzubillah. Apa susahnya senyum? Karena berarti kan jauh dari nilai-nilai Quran. Karena surat Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwat. Ya. Besok lagi nih, gara-gara pemilihan presiden. Ya. Udah menghalalkan banyak hal, banyak cara. Bukan cuma menghalalkan prosesnya, cuma menghalalkan interaksi dengan sesama. Ya. Kalau dulu misalnya ada yang memahami bahwa pemilu itu ibarat perang. Kalau perang itu boleh menghalalkan segala cara. Oh bahaya itu kalau udah kayak gitu. Ya. Ngeri. Ya. Apalagi pakai ayat-ayat Quran. Oh kalimatnya udah mujahadah, jihad. Ya. Dalam arti kesungguhannya betul. Perjuangan. Ya, tapi kalau berarti bahwa dia musuhnya, wah bahaya. Makanya sekarang tuh alhamdulillah lebih smooth. Dikatakan adalah kompetitor. Apa? Saingan. Ya, sehingga adu gagasan. Nah, kita harus bingkai nih. Orang yang punya akhlak Quran, maka ketika dia sama-sama muslim, kata Rasulullah, al-muslim akhul muslim. La yazlimuhu wa la yuslimuhu. Orang muslim, saudara muslim yang lainnya, enggak boleh menzoliminya, enggak boleh membiarkannya terzolimi. Ngezolimin orang enggak boleh. Tapi membiarkan sahabat kita, saudara kita terzolimi, enggak boleh juga. Saya ada tuh di grup, saya, Masya Allah, ini sekota Depok ya. Internal, maksudnya enggak terbuka banget, tapi isinya itu banyak para pejabat, pemikir-pemikir kota Depok, dokter, profesor ada gitu kan. Saya jarang komen, saya tapi pembaca aktif aja. Ya, bukan saya active reader ya, bukan active speaker. Nah, itu speaker aktif namanya kan. Ya. Baca aja. Itu ada yang menge-share misalnya tentang seseorang siapapun, ya, pemimpin, entah presiden, entah calon presiden, entah apa. Dia komen, hati-hati, ini beritanya hoax. Jangan kebencian kita nggak suka sama seseorang sampai kita menyebarkan yang hoax. Bayangin tuh, itu indah. Kalau bisa silahkan datangkan yang aslinya, informasinya. Itu konsep Quran namanya tabayun, sama muslim. Tabayun itu bukan cuma ada di atas kertas, ya, dalam mushaf. Tabayun itu teraplikasikan. Dan itu menurut saya cukup berat. Kenapa? Karena ini udah kesel banget sama tuh orang. Jadi ketika ada informasi yang miring, main di-share aja. Sama yang ini, saya nggak ngedukung. Tapi dia muslim. Jangan saya nggak takut nanti di akhirat. Di take down langsung, dihapus. Kenapa? Karena dia tidak bisa menghadirkan bahwa ini adalah asli. Hati-hati. Sekarang gampang sekali video dikasih sesuatu yang namanya artificial intelligence. Kecerdasan buatan. Dia nggak ceramah aja, mulutnya itu bisa diatur jadi kayak ceramah. Jangan ceramah, nyanyi.
Gitu kan. Bisa jadi nih rekaman saya misalnya ada di YouTube itu orang iseng, ya kalimatnya apa, atau diganti. "Ani, jangan begitu Ani." Gitu kan. Wajahnya wajah saya gitu, "Mohon maaf Bu," gitu kan. Dijawab langsung, "Iya Roma." Gitu kan. Langsung, "Terlalu." Pernah dengar nggak? Nah, ada suaranya Brahma Kumbara, ingat nggak? Ya kan? Itu kan dulu gitu kan. Konsumsi, iya, mantili, gitu kan. Iya Bromo, gitu. Orangnya orang sekarang gitu kan. Bisa aja. Jangan tuh kan, ternyata dia bisa bahasa Cina. Share. Ya kan? Tuh, pasti banget bahasa Arabnya. Nih, calon gua, share. Pertanyaan betul apa enggak? Gitu. Hati-hati. Itu akhlak Quran. Indah. Insya Allah tuh, nih ya, kalau kita berakhlak dengan Al-Quran, kita lebih banyak pasif di grup. Benar. Ya. Kenapa? Karena kita nggak mau mengomentari sesuatu kan ilmu kita. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan ikutin yang kita nggak punya ilmunya. Saya sih siapalah saya, remahan rengginang. Saya denger aja gitu kan. Ya. Saya tuh yang sering saya share tuh adalah biasanya ketika memang sifatnya umum. Ya, sifatnya umum. Cerita tentang masalah tausiah aja nggak semua saya share. Ya, nggak semua. Apalagi kalau di tausiah itu ada pendapat pribadinya. Saya ngelihat nih, ini cocok nggak di-share di sini? Oh enggak. Ya. Bisa jadi psikologisnya nanti bermasalah nih orang. Oh, udahlah jangan. Ya. Ini kisah ya. Saya pernah nge-share sesuatu di Facebook tentang masalah keikhlasan. Sebenarnya buat diri saya. Ya. Dan saya agak miris karena mohon maaf ya, guru saya, dulu saya belajar dengan dia, udah mulai profit oriented. Jadi kalau ceramah itu bicara tentang masalah keuangan. Ini yang bicara bukan siapa-siapa, bicara itu manajernya yang kebetulan kawan saya. Dia cerita, "Purpon, Ustadz kita udah beda sekarang." Beda gimana? Masa ceramah dapat 500.000 marah-marah dia. Ya, segala macam lah disebutin, segala macam rumah gede, segala macam disebutin, ngasih mau gitu kan. Ya, aduh saya bilang. Ya, udah tuh. Nah, saya itu karena dia berteman dengan saya di Facebook, ya saya sifatnya umum. Ngasih tausiah gitu kan. Umum aja ya. Eh, saya pernah nulis gini, andai kata ceramah itu nggak dibayar, apakah kita akan tetap berdakwah? Itu kalimat saya salah satunya kayak gitu. Ya. Nyinggung siapa? Itu umum. Ya, khususnya para dai. Ya, itu kalimat saya kayak gitu. Ya, nah, pokoknya banyak lah tentang ikhlas. Tuh ada yang japri di WhatsApp. Seorang ibu-ibu. Marah panjang tuh. Saya kan ikhlas segala macam. Dalam hati ini orang gak ada angin, gak ada hujan gitu kan. Apa saya balas? Enggak. Saya baca, saya diemin aja. Saya butuh waktu untuk mencerna gitu. Gak harus dibalas. Itu pagi. Saya sampai ngobrol tuh. Saya belum ngobrol. Pas udah sore, balas lagi minta maaf. Ya, kalimat di akhir saya nggak tahu bener. Mohon maaf Ustadz, saya lagi PMS gitu. Saya PMS apaan? Saya nggak tahu. Saya nggak tahu bener. Saya nggak tahu istilah itu. Ini udah lama. Ini kisah nyata. Halo. Tahu PMS nggak? Nggak tahu. Saya tanya sama teman saya. Ini ada orang ibu-ibu marah-marah dari pagi kan. Setelah saya bikin status. Tapi sorenya dia minta maaf. Nih PMS apa sih? Oh, Persatuan Sepak Bola Medan. PMS apa Bu namanya Bu? Apa? Enggak, bahasa Inggrisnya terjemahnya apa? Saya nggak tahu. Ya kayak gitu. Ya. Jadi maksudnya dia itu lagi haid. Hormonnya itu nggak stabil. Mudah marah gitu ya. Kayak gitu ya. Saya baru tahu tuh.
Nah, emosi tidak stabil. Bayangin tuh, itu gara-gara itu langsung saya dijawabin habis tuh saya bilang, "Ini orang marah-marah mau ngapain saya nggak ngerti, apa juntrungannya," gitu kan. Ya, setelah itu minta maaf ya gitu, ya. Ujung-ujungnya itu, saya bilang, "Ini orang kenapa?" Saya bilang, astagfirullahaladzim. Oh, disebut. Nanti di-search, itu bahasa Inggris ya, bahasa Inggris ya. Betul Bu, saya baru tahu itu, saya nggak ngerti, saya bilang, "Ini apa?" Astagfirullahaladzim. Nah ini, ya salah satunya di belajar. Ya, salah satunya, salah duanya, saya jadi lebih sabar. Jadi kalau ada gitu, ya tenang aja dulu, lihat aja, nggak harus direspon. Namanya jangan reaktif. Responsif boleh, tapi bukan reaktif. Reaktif tuh langsung, ketika dipukul main pukul aja. Bukan saya Pak, mohon maaf saya salah orang gitu. Ya, jadi begitu ya, ya Bapak-bapak dan Ibu-ibu Allah Subhanahu wa taala. Itulah Quran. Nah, sebelum kita bicara tentang kisah-kisahnya, Allah udah ingetin rambunya. Yuk, jadikan Quran ini sebagai petunjuk. Nah, nanti kita belajar. Kita udah pernah, ini kan bukan sekali ya, kita udah berkali-kali tentang Nabi Sulaiman ya. Maka salah satu yang kita belajar dari Nabi Sulaiman adalah bagaimana beliau dengan kekayaan yang melimpah, tapi dia tetap rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka doanya yang kita dapatkan, Robbi ani an ashkura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala solihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika solihin. Itu beda dengan yang usia 40. Kalau yang 40 wa aslihli fi dzurriyyati, ini wa adkhilni bi rahmatika. Ini sampai Nabi Sulaiman, seorang nabi, wa adkhilni, ya Allah masukkanlah aku ke surga nanti fi ibadikas salihin, bersama dengan hamba-hambamu yang soleh. Seorang nabi terus berdoa biar bisa masuk surga. Yang pertama, ashkuro, menjadi orang-orang yang bersyukur. Jadi kekayaannya tidak membuat sombong. Banyak orang baru kaya, baru OKB gitu kan, waduh statusnya ya kan, ujung-ujungnya ketangkep judi online gitu kan ya. Banyak kan kita ngelihat tuh, masih muda tapi udah kaya. Hati-hati, jangan tertipu. Kalaupun kita mampu ya, saya beberapa yang ngaji ya, yang khusus ngaji sama saya tuh, saya ingatkan, kalau kita mampu jangan ditunjukkan kita show off, gak enak ya, kasihan orang lain gitu ya. Kalau kita mampu ya udah, ya tanamkan dalam diri kita sifat rasa syukur. Yang kedua, kalau kita banyak menampilkan ya, yang kedua secara teknisnya nanti banyak proposal masuk ke rumah kita, repot sendiri ente. Iya, orang kita nggak ngumumin aja tuh yang minjem, waduh lumayan kan ya, walaupun hanya memberi tak harap kembali kan ya. Maka 2 hari yang lalu tuh saya yang utang tuh saya mulai japriin satu persatu. Assalamualaikum, karena sudah sesuai kesepakatan waktunya, kalau ada pengen mengembalikan, ini nomor rekening saya, kayak gitu aja. Saya nggak nagih, cuma ngasih tahu gitu kan ya. Alhamdulillah tuh udah ada yang balik ya kan. Untuk apa? Saya bilang buat UKT, uang kuliahnya tunggal anak kuliah, karena agak lumayan, saya harus mempersiapkan. Saya gitu, UKT-nya nanti bulan Februari, dari sekarang saya udah siapin ya, buat anak saya yang di Unpad tuh UKT tahun depan udah saya bayar, udah saya kasih, Kak titip ya, ini rezeki nih buat uang kuliah kamu nanti semester besok. Iya Bi, alhamdulillah, semoga berkah rezekinya gitu, alhamdulillah. Ini yang di UI nih, nanti saya pengen transfer lagi buat disiapin. Karena kalau nggak kayak gitu, mendekati hari H, bingung kita kelimpungan. Ya, sampai anak saya bingung.
Kenapa Bi kok tahu mau ini? Abimu tuh kalau ada rekening banyak duit, itu bawaannya pengen beli mulu nantinya. Apalagi yang online gitu kan, pengen pesen-pesen aja. Kalau sedikit kan, oh sabar, uangnya masih ada baru sekian, nanti aja gitu. Ya, ini manajemen saya gitu ya. Karena bukan pendidikan itu masya Allah. Ya, kalau pengen apa tampil-tampilan ya gampang sebenarnya, ngutang banyak, ya kan? Ya, saya ada BJB Syariah tuh kan, nawarin kan gitu waktu itu. Ya, pinjaman maksimal 100 juta gitu kan, silahkan. Dia bilang, ah, enggak. Ya, biasanya berat nantinya ya. Ya. Kalau selama bisa diusahakan, diusahakan. Balik lagi ke kajian kita, surat An-Naml, pekan depan akan kita bahas lebih dalam tentang isinya. Paling tidak, di awal kita udah dapet nih. Jadi kalau berinteraksi dengan Al-Quran, oh iya, semangatnya jadikan petunjuk. Bukan cuma sekedar bahan bacaan. Ya. Jadi ketika bicara tentang kisah Nabi Sulaiman, kira-kira apa sih petunjuk Allah terhadap kita sebagai manusia dari kisah ini? Oh iya, belajar syukur. Jangan mudah sombong. Ya. Jangan mengatakan, nih gua nih. Enggak. Justru kita senang dengan orang-orang yang tawadu. Tawadu itu rendah hati. Walaupun mampu, dia tetap mengontrol. Apalagi di media sosial ya. Janganlah. Ini yang udah mampu aja, kalau bisa jangan sombong, apalagi yang nggak mampu. Ya, menampilkan barang orang di media sosial, kan nggak enak. Ya kan, nampil di mobil orang tempel gitu kan, wih mobilnya baru gitu kan, katanya rumahnya gitu kan. Ya, kalau gitu ya kasih inian aja, kadang-kadang tuh catatan aja, komen dikit, cucian jangan lupa cucian gitu kan. Ada yang mau didiskusikan sebelum kita tutup? Boleh, Ustaz. Ya. Bukan pokok, artinya dia keimanan akan membentuk akhlak seseorang. Mm -mm. Iya. 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 Baik ya, Bismillahirrahmanirrahim. Karena latar belakang saya guru, ya. Jadi kalau kita lihat di kurikulum yang kemarin K13 dan juga dikuatkan juga di profil Pancasila, sebenarnya semangatnya itu pembentukan karakter. Itu ada P5 kalau di sekolah sekarang. Cuma dalam pendidikan itu ya, kalau kata Kiai siapa? Muhaimin Zubair ya. Dia mengatakan bahwa at-tariqah ahammu minal madah. Cara ngajar itu lebih penting daripada materinya. Ya. Tapi al-mudarris lebih penting daripada torikohnya. Guru, ya, ada guru, ada metode, ada materi. Ya, kata beliau, metode itu lebih penting daripada materi. Betul nggak? Materi bisa jadi sedikit, tapi karena caranya bagus, dia bisa langsung masuk. Ada orang dikasih materi banyak, caranya nggak bagus, nggak masuk-masuk. Satu juga nggak dapet. Ya. Tapi guru itu lebih penting dari metode. Metodenya apapun, dia ngerti. Tapi kalau gurunya nggak praktekin, nggak dapet. Nah, yang terakhir, spirit, ruhul mudaris. Spirit ya, ruh dari guru itu lebih penting dari semuanya ini. Ruhnya apa? Yaitu akhlak seorang guru. Maka cara merubahnya bukan cuma di kurikulumnya. Kurikulum udah tapi kalau gurunya punya roh, insya Allah. Ya, ini yang pertama yang harus dikuatkan. Nah, yang kedua, di dalam konten itu juga ada K1, kompetisi 1, 2, 3, 4. Ini kalau teknis sekolah ya. Ini bicara tentang masalah religiusitas.
keberagamaan seseorang, spirit. Ini bicara tentang masalah, ini akhlaknya, ini bicara tentang masalah pemahamannya, ya, pengetahuan ya secara umum, ya. Ini bicara tentang ini terakhir itu praktek, ya. 1, 2, 3. 2, 3, 4. Nah, 4 ini itu di dalamnya itu terbingkai dengan kompetensi intinya, yaitu bagaimana dia menanamkan kepada siswa bukan cuma bicara tentang materi, tapi ada akhlak di dalam materi itu. Nah, cuma sekali lagi kemampuan gurunya juga itu terbatas. Ya. Makanya kita ngelihat guru-guru kita dulu itu juga konsen terhadap akhlak itu tinggi. Guru-guru kita dulu sangat memperhatikan. Kalau saya sebagai guru kadang mengingatkan, saya spesialisasi ngisi materi kalau pelatihan guru sekolah Islam terpadu itu adalah di NF ya, internalisasi Islam dalam pembelajaran. Bagaimana ruh semangat keislaman ada pada setiap pembelajaran, termasuk pembelajaran matematika. Nah, saya biasanya disuruh ngisi materi khusus masalah itu. Jadi guru-guru matematika itu harus bisa menanamkan akhlak kepada siswa. Gimana caranya? Pertama, yang paling gampang, guru jangan terlambat masuk kelas. Itu udah menanamkan nilai Islam kepada siswa. Sebab kalau kita terlambat, maka siswa kita akan jadi dalil. Bapaknya jadi terlambat. Bukankah Quran mengajarkan kita harus menjadi teladan? Kita dapat dari Rasulullah teladan. Dan kita menjadi teladan bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kalau guru terlambat, itu yang pertama. Yang kedua, kata-kata. Kesantunan dalam bahasa. Yang ketiga, berpakaian dari gurunya. Itu baru yang sifatnya itu langsung kelihatan keluar. Belum dari materinya. Ya, contoh misalnya dalam membuat soal jangan sampai ada kalimat-kalimat yang justru di dalamnya itu menjelekkan nilai-nilai keislaman. Ahmad mencuri timun. Kok namanya Ahmad? Pilihan bahasa itu, kalimat kata itu hati-hati. Nanti anak-anak selalu di bawah sadar seperti Budi, Wati, dan Iwan. Ya. Iwan itu adiknya atau kakaknya? Kan ada di kita terus kan? Nah, jangan sampai seperti itu melekat terus nama itu. Ya. Ini ngeri. Ya. Itu dari pilihan. Cerita gitu juga. Ya. Itu banyak tuh. Makanya salah satu supervisinya itu jangan sampai ada nilai-nilai yang menanamkan nilai non keislaman, nilai takhayul, ideologi yang masalah itu kepada siswa itu ada. Sebenarnya itu masih tetap ada, tapi memang secara eksplisit nggak kelihatan sekarang. Maksudnya eksplisit adalah pelajaran budi pekerti gitu kan. Satu sisi juga ini memang penting, perlu. Ya, masalah akhlak. Nah, kita sebagai umat Islam makanya belajar PAI harusnya menanamkan. Saya sampai kemarin ngisi guru Quran, saya bilang gini. Ini guru-guru Quran. Jangan sampai guru Quran cuma sekedar mengajarkan baca Quran, saya bilang. Guru Quran harus menjadikan belajar Quran membentuk akhlak. Nah, Pak Dedi itu jadi saksi. Pak Dedi itu ngaji itu karena pengen pergi haji. Nah, ini tahadus ya, binikmah. Awalnya gitu. Yang karena pengen pergi haji, pengen bisa ngajar ngaji, ya pengen ngaji, sehingga saya nggak mau saya. Saya kenal sama orang tua siswa, Nurul Fikri, yang satu kantor dengan Pak Dedi dulu. Ya, sama-sama di Radian. Nah, tahu-tahu Pak Furkon, saya wali kelasnya anaknya. Bisa ngajar privat nggak? Siapa? Ada teman mau berangkat haji di mana? Keranggan Permai. Jauh banget. Ya udah kalau gitu saya utus teman saya yang tinggal di Cimanggis aja. Ternyata nggak jadi pertemuannya itu. Saya tanya lagi, udah jalan Bu? Belum. Loh kok bisa?
Iya tuh nggak kenapa. Udah deh saya. Tapi ba'da subuh, saya bilang. Kenapa ba'da subuh kira-kira? Saya mau tahu orang ini bangun subuh apa enggak. Iya. Kalau orang nggak bilang saya nggak bisa, berarti ada alasan. Bahaya. Karena bagi saya ngajar ngaji bukan cuma bisa baca Quran. Dia harus punya akhlak. Saya bilang ba'da subuh. Emang gampang, susah. Saya juga dari Depok. Ya, itu tahun awal 2000 awal kan lumayan. Ya, naik motor, hujan gitu. Ya. Pak Ihsan ya awal-awal kan di atas lantai 2 di rumahnya dari dekat kamar mandi kan, tinggal isi sini gitu kan. Iya. Betul ya Pak Ihsan kan? Iya. Saya bilang jangan sendiri Pak kalau ngaji. Lama-lama tuh ya. Kalau ngaji sama saya itu bukan cuma buat sampai berangkat haji. Ngaji itu semampunya, madal haya sepanjang hidup kita harus ngaji. Ya, karena bagi saya bukan masalah privatnya. Bagi saya harus bisa menyebarkan nama. Saya bilang kalau bisa ajak yang lain. Ajak yang lain. Ya. Kalau transaksional kalau ngajak yang lain satu orang sekian, berarti lumayan kan gede. Enggak. Coba tanya Pak Dedi, enggak ada kayak gitu. Enggak cukup Ustaz, kita di musola. Alhamdulillah, silakan yuk kita di musola. Gitu. Kenapa? Karena interaksi dengan Al-Quran bukan cuma kalau udah sekedar baca, udah bisa baca, udah selesai. Tapi membentuk akhlak. Nah, tadi ya pelajaran guru juga emang harus dibekali seperti itu. Nah, karena sudah menjadi sebuah profesi dan banyak orang yang tersesat di jalan yang benar. Maksudnya apa? Karena tadinya nggak mau jadi guru. Daripada nganggur, gue ngajar deh. Gitu. Berarti kan tersesat, jalannya benar. Tapi keikhlasannya itu kadang-kadang nggak sampai ke sana. Sehingga mengajar tidak dengan hati. Ya, mengajarnya dengan whiteboard lah. Iya, dengan whiteboard. Ya. Jadi materi nyampe. Maka saya termasuk yang karena kepala sekolah sering disuruh wawancarai guru yang mau mengajar. Nah, biasanya kalau yang bukan dari pendidikan, bukan dari IKIP, bukan dari UPI, ya kan? Biasanya itu saya tanya bicara tentang tadi. Ya, karena ini mereka yang tidak IKIP UPI biasanya itu awalnya bukan mau jadi guru kan? Gitu. Kalau dia maunya jadi guru biasanya udah langsung ya kan dari udah tahu. Jadi mindsetnya mindset guru. Kalau dari luar itu biasanya kita kenal nggak gimana cara menginternalisasikan Islam dalam pembelajaran? Bingung deh. Gimana caranya gitu kan? Dan itu bagian dari KDM, kemampuan dasar mengajar guru yang kita ajar. Agar guru itu begitu. Ya. Kalau misalnya nanti suatu saat ya itu ada lagi pelajaran budi pekerti, jangan sampai juga jadi formalitas. Ujung-ujungnya siswa suruh baca buku, suruh ngerangkum, kayak gitu kan. Tidak terlihat aktivitas keseharian. Gitu. Termasuk ngaji kita, ya bukan cuma sekedar bisa baca. Saya mengingatkan kajiannya sedikit, tapi harus membentuk. Hari ini saya ingin menanamkan bagaimana kita meyakini kebenaran Al-Quran. Karena Allah selalu mengingatkan di awal-awal surat-surat yang Fawatihus Suwar itu bicara tentang Quran. Sehingga nanti akhlak istri terhadap suami, suami terhadap istri, terhadap lawan jenis, bahkan terhadap musuh pun itu ada. Ya. Saya ketika Hamas itu berlaku baik, saya ingat ayat Quran. La yanhakumullah. Allah tidak melarang kalian anil ladina lam yuqatilukum fiddin, terhadap orang yang tidak memerangimu, walam yukhrijukum min diyarikum, enggak ngusir kamu dari tempatmu, antabaruhum, untuk engkau berbuat baik kepada mereka. Dia paham Quran. Quran ngajarin gitu. Ya, tetap kita harus berbuat baik. Dan waktu ke situ ilaihim, berbuat adil kepada mereka. Masya Allah. Itu nilai Quran kalau udah ngeresep tuh kayak gitu. Ya, tapi kalau di kita terzalimi, uzina, diizinkan engkau berperang bi annahum zulimu, karena engkau dizolimi. Itu surat Al-Hajj, surat ke-22. Gitu. Jadi ada waktunya kita tegas, ada waktunya kita lembut. Jangan sampai justru dengan kemungkaran kita lembut banget ya. Tapi sama muslim tegas banget. Itu kalau sama non muslim kayaknya mesra banget.
tapi sama muslim senyum aja enggak gitu kan, ini bahaya. Itu akhlak lagi. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Mudah-mudahan berkah manfaat buat kita semua. Lebih kurangnya mohon maaf ya. Kalau harapannya tidak sesuai dengan apa yang didapatkan di taklim-taklim kita, isi setiap hari dengan baca Quran. Silakan Bu. Oh nambah, masya Allah. Waktunya habis nanti kalau nambah. Ya enggak. Kenapa? Mm-mm. 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 Mereka itu artinya dengan selingkuhannya. Oh suami istrinya, kira dengan selingkuhannya. Enggak silaturahim. Uh-uh. Oh gitu. Uh-uh. 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 Oh gitu. Iya. Uh-uh. Uh-uh. Baru tadi saya ingat, ya lanjut. Ya. Uh-uh. Oh gitu. Uh-uh. Uh-uh. Iya. Hmm. 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 Iya. Iya. Hmm. Hmm. Iya. 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 Mm-mm. Yang suami. Oh, istrinya. Mm-mm. 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 Mm. Hmm. Iya. Jealous. Oh, bukan jealous itu. Iya. Artinya dingin dengan dia. Iya. Mm-mm. 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 Baik ya. Mm-mm. Baik. Uh-uh. Uh-uh. Baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi masalah selingkuh nih kadang-kadang kita dapat dari satu pihak. Betul ya. Nah, memang harus fix dari dua belah pihak. Nah, kalau kita udah tahu, misalnya dua belah pihak itu benar, baru kita menentukan sikap. Kadang-kadang kita nggak adil. Kalau bahasa media nggak cover both side. Cuma dapat dari satu gitu kan. Bisa jadi enggak misalnya gitu kan. Bisa jadi fitnah. Kita kan kadang nggak tahu. Ya, maka itu. Yang kedua, kalau misalnya dia berbuat salah, maka peran kita memberikan nasihat. Udah sampai di sana atau belum? Gitu ya. Nasihat itu bisa dengan cara pertama ya, kita ajak ngobrol. Ya, yang kedua, kalau nggak bisa juga kasih ultimatum, ya. Nah, kalau misalnya benar, ya silakan kamu ya dengan agak tegas ya menyelesaikan atau gimana segala macam ya sesuai dengan masalahnya kayak gitu.
Nah, kalau misalnya udah selesai, maka nggak ada masalah ketika misalnya kita tadi ada perubahan sikap, ya, selama tidak putus silaturahim, itu bagian dari hukuman secara sosial kepada yang bersangkutan. Itu nggak ada masalah. Iya, iya. Heeh. Oh, iya. Tapi belum pernah ngomong sama yang perempuannya. Ya, sekalian. Gimana? Iya. Jadi kalau informasi gitu, cover both side, dua hal di cover, misalnya apalagi sama-sama saudaranya ya ditanya, bener nggak kemarin begini? Bener, ya udah, silakan selesaikan hutang yang kemarin. Itu. Iya, harus tegas yang seperti seperti itu. Ya. Kadang-kadang begitu karena apa? Orang memaafkan, tapi dilupakan, ya kan? Ini bahaya, ya. Diingetin lagi, ya. Nanti jadi kebiasaan. Karena kalau kata Rasulullah, unsur akhoka zaliman au mazluman. Tolong saudaramu ketika dia berbuat zolim dan ketika dia terzolimi dan berbuat zolim. Kalau itu kan berbuat zolim, harus diingatkan. Dengan apa caranya? Tahan tangannya berbuat zolim, itu kita nolong saudara kita. Ya, iya. Terus sama yang lakinya juga kasih tahu, ini dulu pernah cerai karena kasus ini. Jangan-jangan suami yang baru juga nggak tahu kayak gitu. Ya, ternyata udah yang kesekian. Iya. Oh, belum. Baik ya, semoga Allah mudahkan dan Allah jadikan keluarga kita semuanya keluarga sakinah mawaddah warahmah. Jadi kalau kita ada ngelihat musibah tentang keluarga, langsung kita doa untuk keluarga kita. Ya. Ya. Karena kita doakan mereka dengan semoga rukun, Allah berikan kemudahan, malaikat juga doain. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.